Lanjut, nanti di halaman 241 sampai 243 ada tabelnya, nanti bisa langsung cek di bukunya ya. Selanjutnya, taktik-taktik tingkat mahir. Bagaimana beralih dari sekadar bagus ke benar-benar dahsyat. Bab 18. Kebenaran tentang bakat, ketika gen penting dan kapan menjadi tidak penting. Banyak orang tidak terkejut mendengar nama Michael Phelps yang secara luas dipandang sebagai salah seorang atlet terbesar dalam sejarah. Phelps memenangkan lebih banyak medali Olimpiade, tidak hanya dibanding atlet renang manapun, tapi juga atlet Olimpiade cabang apapun. Hanya segelintir orang yang tahu Hicham El Guerrouj, tapi ia adalah atlet fantastis dalam pengertian sendiri. El Guerrouj adalah pelari Maroko yang memenangi 2 medali emas Olimpiade dan merupakan salah satu pelari jarak menengah paling hebat sepanjang masa. Selama bertahun-tahun, ia memegang rekor dunia untuk lomba 1.500 meter dan 2.000 meter. Pada ajang Olimpiade Athena Yunani 2004, ia memenangi emas dalam nomor 1.500 meter dan 5.000 meter. Kedua atlet ini sangat berbeda dalam banyak hal. Untuk sederhananya, yang satu berlomba di darat, sedangkan yang lain di air. Namun yang paling mencolok, mereka sangat berbeda dalam tinggi badan. El Guerrouj memiliki tinggi 172,5 cm. Phelps 190 cm. Meskipun berbeda hampir 20 cm, keduanya sama dalam satu hal. Michael Phelps dan Hicham El Guerrouj mempunyai jarak yang sama antara selangkangan sampai ujung kaki. Bagaimana mungkin? Phelps memiliki kaki yang relatif pendek untuk orang setinggi ia dan torso yang sangat panjang, yang sempurna untuk berenang. El Guerrouj memiliki kaki yang luar biasa panjang, tapi bagian atas tubuh yang terbilang pendek. Kerangka yang ideal untuk lari jarak jauh. Sekarang, bayangkan seandainya dua atlet kelas dunia ini bertukar cabang olahraga. Mengingat prestasi luar biasa mereka dalam olahraga, dapatkah Michael Phelps menjadi atlet pelari jarak jauh Olimpiade dengan pelatihan yang memadai? Rasanya mustahil. Pada kondisinya yang paling bugar, Phelps memiliki berat 97 kg. 40% lebih berat daripada El Guerrouj yang bertanding dengan tubuh terbilang sangat ringan, 69 kg. Pelari yang bertubuh lebih tinggi umumnya bobotnya lebih berat, dan setiap kilogram ekstra seperti kutukan untuk nomor lari jarak jauh. Dalam lomba kelas elit, Phelps akan gugur di babak awal penyisihan. Sama halnya, El Guerrouj mungkin pelari terbaik dalam sejarah, tapi ia pasti diragukan akan pernah menjuarai Olimpiade sebagai atlet renang. Sejak 1976, tinggi rata-rata peraih medali Olimpiade dalam lari 1.500 meter pria adalah 180 cm. Sebagai perbandingan, rata-rata tinggi peraih medali emas Olimpiade dalam renang gaya bebas 100 meter pria adalah 190 cm. Perenang cenderung tinggi dan memiliki punggung serta lengan panjang yang ideal untuk menarik beban dalam air. El Guerrouj tidak akan pernah diunggulkan dan akan kalah sebelum bertanding. Rahasia memaksimalkan peluang sukses Anda adalah memilih bidang persaingan yang tepat. Seperti dalam olahraga dan bisnis, ini berlaku pula untuk perubahan perilaku.
Kebiasaan lebih mudah diterapkan dan lebih mudah untuk dipertahankan bila selaras dengan kecenderungan dan kemampuan alami Anda. Seperti Michael Phelps di kolam renang atau Hikams El Guerrouj di lintasan lari. Anda ingin bertanding dalam bidang tempat peluang Anda layak diperhitungkan. Pengambilan strategi ini menuntut kita menerima kebenaran sederhana bahwa orang dilahirkan dengan kemampuan berbeda-beda. Sebagian orang tidak suka membahas fakta ini. Sepintas lalu, gen-gen Anda terkesan tidak dapat berubah. Dan apa enaknya bicara tentang hal yang ada di luar kendali Anda. Selain itu, frasa seperti determinisme biologis terdengar seolah-olah individu tertentu ditakdirkan untuk sukses, sedangkan yang lain dikutuk untuk gagal. Namun, inilah pandangan picik tentang pengaruh gen pada perilaku. Kekuatan genetika adalah juga kelemahan. Gen tidak dapat diubah dengan mudah, yang berarti gen memberikan keunggulan dahsyat dalam situasi tertentu, sekaligus menjadi penghalang serius dalam situasi yang tidak selaras. Jika Anda ingin menjadi bintang bola basket, memiliki tinggi 200 cm sangat menguntungkan. Namun, jika Anda ingin menjadi bintang senam, tinggi 210 cm merupakan penghalang besar. Lingkungan kita menentukan keselarasan gen-gen kita dan pemanfaatan bakat-bakat alami kita. Ketika lingkungan kita berubah, begitu pula kualitas-kualitas yang menentukan kesuksesan. Hal ini berlaku tidak hanya untuk karakteristik fisik, tapi juga untuk karakteristik mental. Saya orang yang cakap jika Anda bertanya kepada saya tentang kebiasaan dan perilaku manusia. Tidak demikian jika Anda bertanya kepada saya tentang merajut, propulsi roket, atau akord gitar. Kompetensi sangat bergantung pada konteks. Orang yang berada di puncak suatu bidang persaingan tidak hanya sangat terlatih, tapi juga sangat sesuai untuk tugas itu. Jadi, itulah sebabnya jika Anda ingin betul-betul hebat, memilih tempat yang tepat untuk berfokus adalah hal yang sangat penting. Lanjut, 253. Untuk mudahnya, Anda harus membangun kebiasaan yang berpeluang bagi kepribadian Anda. Orang bisa mengalami cedera kalau berlatih seperti binaragawan. Tapi, kalau Anda lebih suka panjat tebing atau bersepeda atau berdayung, bentuklah kebiasaan latihan yang sesuai dengan minat Anda. Jika teman Anda mengikuti diet rendah karbo, tapi Anda mendapati bahwa yang berhasil bagi Anda adalah diet rendah lemak, ambil yang lebih sesuai bagi Anda. Jika Anda ingin membaca lebih banyak, jangan malu kalau Anda lebih suka membaca novel romantis daripada non-fiksi. Baca apapun yang membuat Anda merasa puas. Anda tidak harus membangun kebiasaan-kebiasaan yang disarankan orang lain. Pilihlah kebiasaan yang paling sesuai dengan Anda, bukan kebiasaan yang paling populer. Ada versi untuk setiap kebiasaan yang dapat mendatangkan kegembiraan dan kepuasan pada diri Anda. Carilah. Kebiasaan harus dapat dinikmati supaya bertahan lama. Inilah gagasan pokok di balik hukum keempat. Menyesuaikan kebiasaan dengan kepribadian adalah awal yang baik, tapi ini bukan akhir kisah kita.
Mari mengalihkan perhatian untuk menemukan dan merancang situasi-situasi yang menguntungkan Anda secara alami. Cara mencari arena tempat Anda berpeluang menang. Mendapatkan arena tempat Anda berpeluang menang sangatlah penting untuk meningkatkan motivasi dan membuat Anda merasa sukses. Menurut teori, Anda dapat menikmati hampir apapun. Dalam praktiknya, Anda lebih mungkin menikmati hal-hal yang memudahkan Anda. Orang yang berbakat dalam suatu bidang cenderung lebih kompeten dalam tugasnya dan karena itu dipuji karena hasil kerjanya baik. Mereka tetap bersemangat karena kemajuan mereka nyata, sementara banyak orang lain telah gagal. Dan karena mereka mendapatkan ganjaran berupa gaji lebih baik dan kesempatan lebih besar yang tidak hanya membuat mereka lebih bahagia, tapi juga mendorong mereka untuk menghasilkan karya yang lebih bermutu. Ini lingkaran keberuntungan. Ambil kebiasaan yang tepat, maka kemajuan menjadi mudah. Ambil kebiasaan yang keliru, maka hidup menjadi sulit. Bagaimana Anda memilih kebiasaan yang tepat? Langkah pertama adalah sesuatu yang kita bahas dalam hukum ketiga, menjadikannya mudah. Dalam banyak kasus, ketika orang mengambil kebiasaan yang salah, itu seketika berarti. Dalam banyak kasus, ketika orang mengambil kebiasaan yang salah, itu seketika berarti mereka mengambil kebiasaan yang terlalu sulit. Ketika kebiasaan itu mudah, Anda lebih mungkin meraih kesuksesan. Ketika sukses, Anda lebih mungkin merasa puas. Kendati demikian, ada yang perlu diwaspadai. Dalam jangka panjang, jika Anda terus maju dan mengalami peningkatan dalam bidang apapun, tantangan akan menjadi makin sulit. Pada suatu ketika, Anda perlu memastikan Anda bermain di arena yang sesuai dengan persenjataan Anda. Bagaimana cara membayangkannya? Pendekatan yang paling umum adalah trial and error. Tentu saja, ada masalah dengan strategi ini. Hidup ini singkat. Anda tidak punya waktu untuk mencoba setiap karir, berpacaran dengan semua orang yang mungkin, atau memainkan semua alat musik. Untungnya, ada cara yang efektif untuk mengelola situasi sulit ini, dan cara itu dikenal sebagai explorer atau exploit trade-off. Pada awalnya, aktivitas baru harus ada maksa eksplorasi. Dalam hubungan, ini disebut pacaran. Dalam perkuliahan, ini disebut pengetahuan umum dan keterampilan intelektual. Dalam bisnis, ini disebut split testing. Sasarannya adalah mencoba sejumlah kemungkinan, mencermati sebanyak mungkin gagasan, dan menebar jala selebar-lebarnya. Setelah babak eksplorasi awal ini, pindahkan fokus Anda ke solusi terbaik yang telah Anda temukan. Tapi sesekali tetaplah bereksperimen. Keseimbangan yang tepat bergantung pada apakah Anda sedang menang atau kalah. Bila sedang menang, Anda bereksploitasi dan terus bereksploitasi. Jika sedang kalah, teruslah bereksplorasi dan bereksplorasi lagi. Dalam jangka panjang, yang barangkali paling efektif adalah memperjuangkan strategi yang terkesan memberikan hasil-hasil terbaik pada sekitar 80% hingga 90% waktu dan bereksplorasi pada 10-20% sisanya. Google dikenal meminta karyawan-karyawannya menghabiskan 80% waktu kerja pada tugas wajib mereka dan 20% pada proyek-proyek pilihan sendiri yang mengantar ke penciptaan produk-produk dahsyat seperti AdWords dan Gmail.
Pendekatan yang optimal juga bergantung pada berapa banyak waktu yang Anda miliki. Jika waktu Anda banyak, misalnya orang yang baru mengawali karir, lebih masuk akal kalau bereksplorasi karena begitu menemukan tempat yang tepat, Anda masih mempunyai banyak waktu untuk eksploitasi. Bila waktu Anda tinggal sedikit, misalnya tenggat proyek sudah dekat, Anda harus menerapkan solusi terbaik yang Anda temukan sejauh ini dan mendapatkan hasil. Ketika mengeksplorasi opsi-opsi berbeda, ada serangkaian pertanyaan bagi diri sendiri untuk terus berfokus pada kebiasaan dan bidang yang paling memuaskan bagi Anda. Apa yang terasa menyenangkan bagi saya, tapi sukses bagi orang lain? Tanda apakah Anda sesuai untuk suatu tugas bukanlah apakah Anda menyukainya, tapi apakah Anda mampu menangani pengorbanan untuk tugas itu dengan lebih mudah daripada kebanyakan orang lain. Kapan Anda menikmati pekerjaan itu sementara kebanyakan orang lain mengeluh? Pekerjaan yang tidak terlalu memberatkan bagi Anda, tapi memberatkan bagi orang lain adalah pekerjaan yang sesuai bagi Anda. Apa yang membuat saya lupa waktu? Flow adalah situasi mental yang Anda masuki ketika sangat berfokus pada tugas yang sedang dikerjakan sehingga lupa dengan urusan-urusan lain. Campuran antara kebahagiaan dan prestasi puncak inilah yang dialami oleh atlet dan pekerja seni ketika sedang dalam zona. Hampir mustahil mengalami flow, tapi tidak merasakan kepuasan dari suatu tugas setidaknya sampai tingkat tertentu. Di mana saya mendapatkan faedah lebih besar dibanding kebanyakan orang lain. Kita terus membandingkan diri dengan orang lain di sekitar kita dan perilaku yang lebih mungkin memuaskan ketika di mana saya mendapatkan faedah lebih besar dibanding kebanyakan orang lain. Kita terus membandingkan diri dengan orang-orang di sekitar kita dan perilaku yang lebih mungkin memuaskan ketika dibandingkan berarti sesuai bagi kita. Ketika saya mulai menulis di jamesclear.com, daftar email saya tumbuh sangat pesat. Saya tidak terlalu yakin apakah yang saya kerjakan dengan baik. Tapi saya tahu bahwa hasil-hasil itu terkesan datang lebih cepat bagi saya daripada bagi beberapa teman saya dan memotivasi saya untuk terus menulis. Lanjut. Apa yang datang secara alami kepada saya? Untuk sesaat, abaikan apa yang telah diajarkan kepada Anda. Abaikan apa yang orang sekitar katakan kepada Anda. Apa yang terasa alami bagi Anda? Kapan saya merasa hidup? Kapan saya merasa suka dengan diri saya yang sejati? Jangan ada penilaian terhadap diri sendiri atau untuk menyenangkan orang lain. Jangan ada tebakan kedua atau kritik pada diri sendiri. Hanya perasaan tertarik dan senang. Setiap kali Anda merasa autentik dan asli, Anda berada di arah yang benar. Sejujurnya, sebagian proses ini hanya kebetulan. Michael Phelps dan Hicham El Guerrouj beruntung terlahir dengan seperangkat kemampuan langka yang dihargai tinggi oleh masyarakat dan ditempatkan di lingkungan yang ideal untuk kemampuan-kemampuan itu. Kita semua memiliki waktu yang terbatas di planet ini, dan yang betul-betul hebat di antara kita adalah orang-orang yang tidak hanya bekerja keras, tapi juga memiliki keberuntungan yang baik untuk bertemu dengan kesempatan-kesempatan yang menguntungkan kita. Namun, jika Anda ingin bergantung pada kemujuran, bagaimana jika Anda tidak ingin bergantung pada kemujuran? Jika Anda tidak berhasil menemukan arena tempat keberuntungan berpihak kepada Anda, ciptakanlah arena itu.
Scott Adams, kartunis di balik Dilbert, mengatakan, setiap orang mempunyai setidaknya sejumlah bidang tempat ia berada di 25% teratas dengan sedikit usaha. Dalam kasus saya mampu menggambar dengan lebih baik daripada kebanyakan orang, tapi saya hampir tidak dapat menyebut diri seniman. Dan saya tidak lebih lucu dibanding kebanyakan stand-up komedian yang tidak pernah menghasilkan karya besar. Tapi saya lebih lucu daripada kebanyakan orang. Yang ajaib adalah sedikit sekali orang yang mampu menggambar sekaligus menulis lawakan. Dan ketika Anda menambahkan latar belakang bisnis saya, tiba-tiba saya mempunyai topik yang hanya sedikit kartunis dapat berharap memahaminya tanpa menjalaninya. Ketika tidak mampu menang dengan menjadi lebih baik, Anda dapat menang dengan menjadi berbeda. Dengan menggabungkan keterampilan, Anda mengurangi tingkat kompetisi yang menjadikan Anda lebih mudah menonjol. Anda dapat meminta seperlunya keunggulan genetik atau pengalaman bertahun-tahun dengan menulis ulang aturan-aturan. Seorang pemain yang bagus bekerja keras untuk memenangkan permainan yang juga dimainkan oleh semua orang. Seorang pemain yang hebat menciptakan permainan baru yang berpihak pada kekuatan dan menutup kelemahan mereka. Di perguruan tinggi, saya merancang jurusan saya sendiri, biomekanika, yang merupakan perpaduan antara fisika, kimia, biologi, dan anatomi. Saya tidak cukup cerdas untuk menonjol di antara mahasiswa jurusan fisika atau biologi. Jadi, saya menciptakan arena saya sendiri. Dan karena cocok dengan saya hanya mengambil mata kuliah yang menarik bagi saya. Belajar tidak terasa sebagai kewajiban. Saya juga menjadi lebih mudah menghindari perangkap pembandingan diri dengan orang lain. Lagi pula, tidak ada orang yang mengambil kombinasi mata kuliah seperti saya. Jadi, siapa dapat mengatakan apakah mereka lebih baik atau lebih buruk? Spesialisasi adalah cara manjur untuk mengatasi musibah karena memiliki gen buruk. Semakin Anda menguasai suatu keterampilan khusus, semakin sulit bagi orang lain untuk bersaing dengan Anda. Banyak binaragawan lebih kuat daripada kebanyakan pemain panco, tapi bahkan binaragawan bertubuh besar bisa kalah dalam adu panco karena juara adu panco memiliki kekuatan di bagian khusus. Bahkan seandainya bukan yang paling berbakat, Anda seringkali dapat menang dengan menjadi yang terbaik dalam kategori yang sangat khusus. Air mendidih akan membuat kentang jadi lunak, tapi telur jadi keras. Anda tidak dapat mengendalikan apakah Anda sebutir kentang atau sebutir telur, tapi Anda dapat memutuskan bermain di arena tempat orang bisa lebih baik ketika keras atau lunak. Bila dapat menemukan lingkungan yang lebih menguntungkan, Anda dapat mengubah situasi dari semula merugikan menjadi menguntungkan Anda. Cara memanfaatkan gen-gen Anda secara maksimal. Gen kita tidak meniadakan keharusan bekerja keras. Gen menjadikan kerja keras jelas. Gen mengatakan kepada kita apa yang perlu diberi kerja keras. Begitu menyadari kekuatan-kekuatan kita tahu di mana harus mengerahkan waktu dan energi. Kita tahu tipe kesempatan yang harus dicari dan tipe tantangan yang harus dihindari. Makin baik kita memahami sifat dasar kita, makin baik strategi yang dapat kita jalankan. Perbedaan biologis itu penting. Meski demikian, akan lebih produktif kalau kita berfokus pada apakah kita memenuhi potensi sendiri daripada membandingkan diri dengan orang lain.
Kenyataan bahwa Anda memiliki batas alami dalam kemampuan tertentu sama sekali tidak terkait dengan apakah Anda telah mencapai batas kemampuan. Orang dapat terperangkap pada kenyataan bahwa mereka mempunyai batas, sehingga jarang mengerahkan upaya yang diperlukan untuk meraihnya. Selanjutnya, gen tidak dapat membuat Anda sukses jika Anda tidak melakukan apa yang harus dilakukan. Betul, tapi tak mustahil atlet yang mengalami cedera memiliki gen lebih baik. Tapi jika Anda tidak melakukan latihan yang cukup, tidak mungkin mengatakan bahwa Anda telah memaksimalkan faktor genetik. Sampai Anda bekerja keras seperti atlet yang Anda kagumi, jangan mengatakan bahwa kesuksesan mereka hanya kebetulan. Untuk ringkasnya, satu cara terbaik untuk memastikan kebiasaan Anda tetap memuaskan dalam jangka panjang adalah memilih perilaku yang selaras dengan kepribadian dan keterampilan Anda. Bekerja keraslah pada hal-hal yang ternyata mudah. Ringkasan bab 18. Rahasia memaksimalkan peluang sukses Anda adalah memilih arena kompetisi yang tepat. Ambil kebiasaan yang tepat, maka kemajuan menjadi mudah. Ambil kebiasaan yang keliru, maka hidup menjadi sulit. Gen tidak dapat diubah dengan mudah, yang berarti gen menyediakan keunggulan yang besar dalam lingkungan yang menguntungkan dan kekurangan yang serius dalam lingkungan yang tidak mendukung. Kebiasaan menjadi lebih mudah ketika selaras dengan kemampuan alami. Pilihlah kebiasaan yang paling sesuai dengan Anda. Bermainlah di arena yang memaksimalkan kekuatan Anda. Jika arena itu tidak ada, ciptakanlah. Gen tidak meniadakan keharusan bekerja keras. Gen menjadikannya jelas. Gen menunjukkan apa yang harus kita lakukan secara maksimal.